kebetulan saya punya anak yang menjelang akil balik, Bu ya. Memang pergaulan dan HP itu sangat berpengaruh terhadap anak-anak. Bagaimana saya menghadapi anak-anak di masa itu dan bagaimana cara berkomunikasinya, karena terkadang dengan cara keras pun mereka malah ya melawan, apalagi dikasih lemah lembut malah berlebihan. Kemudian Ibu, dalam mendidik anak, semuanya punya masalah dengan Anda. Anda tidak mungkin menjadikan anak Anda itu bukan kayak robot, on off-nya bisa Anda langsung, yang bisa atur, tak mati, nggak boleh nonton, nggak bisa. Mereka punya nyawa, sehingga dia bisa berjalan, punya otak, pikiran, punya hati, lebih dari itu punya pengalaman dan pergaulan yang berbeda-beda. Jadi dia bukan robot, dia pengalaman yang berbeda-beda. Belum lagi ada rasa sangat pribadi, yaitu menjelang akil balik. Itu sudah masa-masa itu masa setan itu membidik, termasuk program-program kejahatan di usia itu, Ibu yang solehah. Makanya kenapa program kita, program ketat itu adalah di usia 12 sampai 15 itu, kalau bisa sudah diamankan anak-anak dengan program tahfidzul Quran dan yang lainnya. Karena apa? Usia 12 ke 15 itu rata-rata usia menjelang akil balik. Manusia-manusia jahat, termasuk yang kita sebut dengan LGBT dan yang lain, itu adalah mengajari bagaimana mereka mencari kesenangan di usia itu dengan cara yang salah, sehingga terbiar dengan cara yang salah. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan dan sebagainya. Sementara orang tua mungkin hanya memandang, jangan sampai kamu urusan dengan kamu anak perempuan jangan urusan dengan laki-laki. Bisa terjerumus urusan perempuan dengan perempuan di usia ini. Na'udzubillah. Kita harus waspada dengan hal-hal yang semacam ini. Godaan usia, betul yang disampaikan Ibu, menjelang akil balik itu sensitif. Rasa kritis belum ada. Sensitif dengan rasa baru. Dia tidak lagi seperti anak dulu, anak kecil. Dia sudah mulai ada rasa-rasa. Dan itu menjadikan semuanya berubah. Baik. Kemudian diberi sarana handphone dan sebagainya. Sebetulnya itu adalah sarana untuk mempersulit kita untuk memantau dia, karena ada semakin liar. Cuman di hari ini nggak mungkin anak kita tidak nonton televisi, nggak megang handphone dan sebagainya. Hari ini anak kita di luar. Maka kata guru mulia mengatakan, di saat terjadi banjir bandang, bukan waktunya kita membuat bendungan. Nggak mampu, tapi kalau sudah terjadi banjir, hendaknya kita membuat aliran-aliran agar segera reda itu banjir. Alirannya itu apa, Ibu? Di rumah Anda harus sudah ada solusi. Promo kebaikan kan boleh, Al-Bahjah TV kan begitu. Harus ada dong. Masa TV-nya masih begitu-begitu, sudah gitu mengeluh katanya anakku begini begitu. Lah ini bagaimana ini? Televisimu sudah berubah atau belum? Satu. Kemudian mungkin buat layar besar. Untuk nonton YouTube bersama-sama. Selain tidak bersama-sama nggak boleh. Ambil rekomendasi dari beberapa ustadz, YouTube apa yang harus saya tonton. Diarahkan sehingga mereka bisa nonton YouTube tapi tidak liar sendirian di kamar sambil dikunci, tidak. Handphone pun katakan saya, kalau masalah handphone ini belajar dari orang barat. Saya melihat artikel seorang tidak beriman, dia punya rambu-rambu kok di saat memberikan handphone kepada anaknya. Paling tidak 10 poin, so, ajib, bukan orang beriman. Paling tidak jika engkau ingin memberikan kepada anakmu handphone, lakukan 10 hal. Yang pertama, handphoneku, nah ini bukan handphonemu. Pinjaman satu. Yang kedua, tidak boleh pakai PIN. Yang kedua, hanya digunakan untuk nelpon ini. Yang keempat, harus pakai aturan. Ini orang kafir, ngerti aturan. Ini orang Islam latah. Dikasih begitu saja, nggak pakai aturan. Baik, kemudian apa? Ini yang terakhir, tutup poin ini dari problem semuanya. Jangan sok merasa bisa mendidik anak. Siapapun yang katanya ustadz pun dia belum tentu bisa mendidik anak. Karena apa? Faktor kedekatan itu sangat beda. Maka caranya apa? Sadari kelemahan kita, maka kita akan minta tolong. Gimana cara minta tolong? Bisa saja Anda mendatangkan orang ke rumah Anda untuk mendidik anak Anda dengan bahasanya. Tapi susah. Oke. Pondok pesantren. Anda kalau di pondok pesantren, Anda tidak perlu lagi melarang dia pakai handphone. Bahkan Anda pun tidak perlu melarang dia nonton televisi.
Lalu bagaimana anak saya sudah nggak mau masuk pondok? Bukan dia tidak mau, karena Anda selama ini tidak pernah bicara tentang pondok pesantren. Tidak pernah bicara tentang pondok pesantren. Rindukan mereka pondok pesantren, bukan berbohong di pondok ini, tidak. Motivasi hati, ada kemuliaan di pondok, iman, surga, ridho Allah, ridho Rasulullah. Dari kecil, bagaimana anak umur 3 tahun pengen mondok? Bagaimana anak 5 tahun lihat abang yang mondok, dia pokoknya sampai suatu ketika ada ngomong, Buya, ini adiknya ngidolakan abang yang di pondok. Tolong Buya tahun ini diterima Buya. Ya ada aturannya dong pondok, jangan main terima-terima. Kasihan sekali adiknya pengen mondok ikut abangnya. So, ada figur yang ditiru. Bahasa sederhananya lah, paksalah dia dengan cara yang tidak terpaksa. Berikan pemahaman jauh-jauh hari tentang lingkungan kepesantrenan. Tapi anak saya pengen jadi dokter, bisa kok di sana. Hari ini memang benteng terakhir itu. Maka siapapun yang punya putra putri mau mondok, Anda beruntung jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Anak-anakku yang semuanya bisa mondok, Anda dipilih Allah di hari ini. Apakah di luar tidak ada orang baik? Banyak orang baik, cuman tantangannya berat. Yang tidak merasa itu sebuah tantangan akan tertendang, akan terinjak-injak. Tapi yang merasa itu tantangan, maka dia akan waspada. Semoga Allah menjaga Anda semuanya, putra-putri Anda semuanya. Semoga Allah mudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.